Baik, jumpa lagi bersama saya di materi statistik dan probabilitasnya. Perkenalkan, nama saya Leni Rijunmolo, NIM 23120031. Perkenalkan juga dengan teman saya Vincentius Julianus Laka, NIM 23120055. Kelas A, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data ditentukan oleh faktor yang pertama tujuan studi, kedua skala ukur yang digunakan, ketiga jumlah variabel. Yang pertama, analisis data. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Yang kedua, variabel. Variabel adalah simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai. Yang ketiga, data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Baik, ini adalah skala pengukuran: nominal, interval, ordinal, ratio. Berdasarkan bentuk parametriknya atau data sebenarnya, yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian dari statistik yang parametrik dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu atau distribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik yang parametriknya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan. Statistik parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan statistik non-parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Skala nominal. Skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya. Fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Karakteristik skala nominal. Yang pertama, hasil perhitungan dan bukan merupakan pecahan. Kedua, angka yang tertera hanya berupa label. Yang ketiga, tidak memiliki urutan atau ranking. Yang keempat, tidak memiliki ukuran baru. Yang kelima, tidak memiliki nol mutlak atau tes statistik non-parametrik. Skala ordinal. Skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang terendah. Analisis statistik yang cocok untuk skala ordinal adalah statistik non-parametrik. Contoh kepangkatan militer jenderal 4, letnan jenderal 5, mayor jenderal 2, dan brigadir jenderal 1. Skala interval. Skala yang menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contoh, skor ujian perguruan tinggi A, B, C, D, dan E. Tes statistik yang digunakan adalah tes statistik parametrik. Skala ratio. Skala pengukuran yang mempunyai nilai 0, mutlak, dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya, umur manusia dan ukuran timbang keduanya tidak memiliki nol negatif. Tes statistik yang digunakan untuk data skala ratio adalah skala parametrik. Analisis data kuantitatif. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik dibedakan menjadi statistik deskriptif dan inferensia. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan pengajian data sehingga mudah dipahami. Statistik inferensia adalah statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan berlaku secara umum dari data yang telah tersedia. Statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Contoh pernyataan, sekurang-kurangnya 50% di antara semua pasien
yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Penarikan kesimpulan hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Distribusi frekuensi atau grafik distribusi, ukuran nilai pusat, mean, median, modus, dan lain-lain. Statistik inferensia berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contoh pernyataan, akibat penurunan produksi minyak oleh negara penghasilan minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Penarikan kesimpulan merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data yang ada. Analisis regresi. Manfaat untuk menentukan hubungan kualitas atau sebab akibat antara suatu variabel terikat dengan suatu atau lebih variabel bebas. Misalnya, penelitian tentang pengaruh motivasi karyawan, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Di sini ada data hasil motivasi karyawan. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 tambah B2 tambah B3 tambah B3 tambah E. Di mana Y sama dengan kinerja, X1 sama dengan motivasi, X2 sama dengan perilaku pemimpin, X3 sama dengan kesempatan pengembangan karir, A sama dengan konstan, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi, E sama dengan variabel pengganggu. Ini adalah data aplikasi contoh analisis regresi linear berganda. Di sini teman-teman bisa melihat respon, motivasi, perilaku pemimpin, kesempatan pengembangan karir, kinerja kerja. Menentukan model persamaan regresi. A. Menggunakan hasil printout program statistik SPSS. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri. Y sama dengan 0,627 tambah 0,365 X1 tambah 0,209 X2 tambah 0,187 X5. Ini adalah tabel analisis data kualitatif. Definisi analisis data kualitatif. Analisis data adalah suatu proses yang sistematik dalam mengurus dan memaparkan hasil dapatan kajian dalam secara yang mudah dipahami. Yang kedua, analisis data melibatkan proses mengurus data dan mensistensikan data. Sekian dan terima kasih.